Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita kembali belajar tarikh. Sekarang halaman 10, kemarin halaman 4 sampai 10. Sekarang halaman 11. Pelajaran ke-6, bab mengembala kambing dan perjalanan ke Syam yang pertama. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu kita bermanfaat, maslahat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ke-6, halaman 11, Khulasah Nurul Yakin, juz awal. Mengembala kambing dan perjalanan ke Syam yang pertama. Saat masih kecil, pekerjaan Nabi adalah mengembalakan kambing milik penduduk Makkah. Dari situ, beliau mendapat upah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah hebatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih kecil, walaupun ikut kepada paman atau kakeknya, kepada pamannya setelah ditinggal wafat kakeknya di usia 8 tahun, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil adalah sudah mandiri, sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Ketika di masa anak-anak yang identik dengan bermain, yang identik dengan istilahnya itu masih suka-suka, bersenang-senang saja, tidak memikirkan apa-apa, tidak memikirkan ekonomi dan lain sebagainya, tapi Nabi Muhammad kecil sudah bisa membiayai dirinya sendiri, dan itu dilakukan dengan senang hati. Ya, untuk itu tidak membebankan kepada orang yang diikuti. Ini begitu Nabi Muhammad itu sangat-sangat orangnya sangat-sangat tidak menjadi tanggungan atau beban untuk orang lain, ya, sangat mandiri. Pada usianya 9 tahun, Nabi pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Karena di usianya yang masih dini ini, Abu Thalib sebagai pamannya sudah mengajak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajari bagaimana berdagang. Masih kecil sekali, 9 tahun. Ini di usia masih, sekarang mungkin masih sekolah dasar, ya. Ini sudah mengikuti pamannya belajar berdagang, sudah diajak pamannya untuk berdagang, dan Nabi kecil itu belajar berdagang, cara berdagang dari pamannya Abu Thalib.
Ketika sudah mendekati Busra sebuah kota, seorang pendeta Bahira melihat beliau. Pendeta itu memberitahu Abu Thalib bahwa kelak Muhammad akan menjadi nabi terakhir. Dia pun atau sang pendeta menyuruh Abu Thalib kembali ke Makkah karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad dari musuh-musuh beliau yang sudah menunggu di Syam. Jadi masukan dari pendeta Bahira di kota mendekati Busra bahwa Abu Thalib disarankan oleh pendeta itu untuk kembali ke rumahnya, tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam. Karena apa? Karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad, maka Abu Thalib disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam. Kenapa? Karena sudah dihadang, sudah dinanti oleh musuh-musuh di Syam. Pendeta Bahira ini mengetahuinya. Dari apa? Dari pendeta itu memberitahukan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad. Sudah tahu bahwa ada tanda-tanda kenabian di dalam dirinya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga menyarankan untuk kembali tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Dari mana pendeta ini tahu? Yaitu berdasarkan keterangan yang ditulis pada kitab-kitab para ahlul kitab. Keterangan di dalam kitabnya para ahlul kitab itu sudah diterangkan di situ, sudah dijelaskan di situ bahwa akan ada nabi terakhir dengan tanda-tanda seperti ini sudah terinci sehingga banyak orang yang mengetahui, yang memeluk agama ahlul kitab ini, kitab-kitabnya ahlul kitab ini, sehingga menanti. Banyak yang tidak mau, banyak yang tidak suka, sehingga setelah ada tanda-tanda itu pada diri Nabiullah Muhammad SAW, maka mereka sangat menantinya dan akan membunuh Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan berkat pemberitahuan dan masukan dari pendeta Bahira ini, akhirnya Abu Thalib beserta Nabiullah Muhammad SAW tidak meneruskan perjalanannya ke Syam dan kembali lagi ke Mekah. Anak-anakku semuanya, selanjutnya pelajaran ke-7, perjalanan ke Syam yang kedua. Saat berusia 25 tahun, berarti Nabiullah Muhammad SAW sudah remaja, sudah agak dewasa, sudah usia 25 tahun. Sudah usia agak matang karena di atas 20. Nabi pergi ke Syam untuk yang kedua kalinya setelah beberapa saat, beberapa tahun, sejak usia 9 tahun sampai 25 tidak pernah pergi ke Syam. Ya. Sehingga ketika usia 25 beliau sudah dewasa, sudah mau pergi ke Syam sendiri untuk membawa dagangan, membawa harta dagangannya milik Sayyidah Khadijah. Ini untuk kedua, yang akan ke Syam yang untuk kedua kalinya. Sudah beberapa tahun tidak ke Syam sehingga beliau akan menjajakan, akan berdagang sendiri, ya, berangkat sendiri, tidak lagi sama Abu Thalib, untuk memperdagangkan barang dagangan dari Sayyidah Khadijah.
Sayyidah Khadijah adalah wanita terhormat yang kaya raya. Ini kalau ada pertanyaan, siapa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah adalah wanita terhormat yang kaya raya. Dia menggaji beberapa lelaki untuk mengurus harta bendanya. Kalau mungkin sekarang punya banyak pabrik, wanita karier, ya, yang punya banyak pabrik mungkin sekarang. Tapi beliau menjalankan bisnisnya ini dengan mempercayakan beberapa laki-laki untuk mengurus harta bendanya. Sayyidah Khadijah memilih Nabi untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu berdagang ke Syam, karena dia mendengar tentang keteguhan prinsip, kejujuran, dan kemuliaan budi pekerti Nabi. Sayyidah Khadijah sampai mau memberikan tanggung jawab besar untuk memperdagangkan atau menjualkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad, karena Sayyidah Khadijah mengetahui dari orang kepercayaannya bahwa ada seorang pemuda yang sangat jujur dan teguh prinsipnya, maka beliau memberikan tanggung jawab untuk memperdagangkan barang dagangannya. 4. Nabi pergi ke Syam ditemani pembantu Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Mereka memperjualbelikan dagangan di sana, kemudian pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Kenapa Nabi kok ditemani pembantu Sayyidah Khadijah? Karena Nabi ini dianggap bahwa Nabi masih baru, sehingga ditemani, dan pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah ini juga sebagai utusannya Sayyidah Khadijah untuk mengetahui bagaimana pribadi Nabi yang sebenarnya, karakteristik Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenar-benarnya. Apakah memang teguh prinsipnya? Apakah Nabiullah Muhammad jujur dan mulia budi pekertinya? Maka membutuhkan orang yang mengetahui sebagai bukti, sehingga Sayyidah Khadijah ini menyuruh, menemani Nabi kepada Maisarah, pembantu beliau. Ya, inilah termasuk salah satu strategi yang istilahnya itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah untuk mengetahui bagaimana pribadi seseorang, tapi dengan secara tidak terlihat, tidak secara kasat mata, tidak terang-terangan. Anak-anakku semuanya, selanjutnya pelajaran yang ke-8, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Selang 2 bulan setelah kepulangannya dari Syam yang kedua, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang melamar beliau. Usia Sayyidah Khadijah saat itu 40 tahun, sedangkan Nabi 25 tahun. Nah, karena tadi kepingin tahu pribadinya bagaimana,
dan lain sebagainya. Apakah dia seorang yang memang betul-betul jujur, punya budi pekerti yang mulia? Maka Sayyidah Khadijah mengutus Maisarah untuk menyelidiki hal ini. Ternyata memang benar adanya bahwa Nabi adalah seperti anggapan orang-orang, seperti yang telah dikemukakan orang-orang bahwa Nabi adalah seorang yang teguh prinsip, seorang yang jujur, dan seorang yang mulia budi pekertinya. Sehingga selang 2 bulan setelah kepulangannya dari Syam yang kedua, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Walaupun pernikahan ini Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun sedangkan Nabi 25 tahun, dan Sayyidah Khadijah berstatus janda karena pernah menikah dengan Abu Halah. Ya, di nomor 2 sebelumnya Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah dengan Abu Halah. Dia meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang diberi nama Halah, atau diberi nama, ada yang mengatakan namanya Hindun, ya, seorang cewek. Walaupun seperti itu, maka terjadilah pernikahan ini. Karena apa? Sayyidah Khadijah adalah wanita yang mulia. 3, Sayyidah Khadijah mendampingi Nabi selama 25 tahun. Nabi tidak menikah dengan wanita lain sampai Sayyidah Khadijah wafat. Nabi menikah di usia 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah menikah di usia 40 tahun. Sayyidah Khadijah itu meninggal di usianya yang 65 tahun. Sehingga 25 tahun itu Nabi sama Sayyidah Khadijah usia pernikahannya. Ya. Tidak pernah menikah dengan orang lain selama 25 tahun itu, hanya dengan Sayyidah Khadijah sampai Sayyidah Khadijah wafat. Ya. Selanjutnya pelajaran 9, putusan Nabi terhadap perselisihan orang-orang Quraisy dalam peletakan Hajar Aswad. Al-Hajarul Aswad, batu hitam. Saat Nabi berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy merobohkan dan membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Itu dirobohkan atau direnovasi ketika Nabi berusia 35 tahun. Dirobohkan kemudian dibangun kembali. Nabi turut serta bergotong royong bersama orang-orang Quraisy dalam membangun Ka'bah. Walaupun seorang pemimpin, walaupun seorang presiden, tapi Nabi tetap mau bersusah payah untuk bergotong royong beserta orang-orang Quraisy membangun Ka'bah. Nabi ikut mengangkat batu bersama paman beliau yang bernama Abbas dan para pembesar suku Quraisy. Bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya menyuruh saja, tapi apa? Ikut berpanas-panas, berpayah-payah mengangkat batu. Karena
Makkah itu sebuah lembah. Kalau dilihat geografisnya itu di lembah, Wadil Qura, di lembah. Di cekungannya di antara beberapa gunung, tengahnya itu lembah. Nah, itu gunung itu juga dari batu sehingga banyak terdapat bebatuan di sana. Orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapakah orang yang berhak meletakkan Al-Hajarul Aswad pada tempatnya. Karena dipugar, direnovasi, diperbaiki, maka Hajar Aswad itu diambil. Dan setelah jadi, Hajar Aswad mau dikembalikan, ini berselisih orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mereka mencapai kesepakatan bahwa orang yang berhak meletakkan Al-Hajarul Aswad adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Rasulullah memberikan jalan keluar dengan mengusulkan, sudah, karena dari beberapa pihak, ini saya yang paling tua, saya yang berhak, kata orang Quraisy yang lain. Saya yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini karena saya termasuk orang yang paling tua. Yang satunya lagi, saya yang paling pinter karena di sini saya pemimpinnya dan lain sebagainya. Saya yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Yang lain juga berselisih paham dan berebutan untuk meletakkan Hajar Aswad, sehingga Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusulkan bahwa orang yang berhak meletakkan Hajarul Aswad adalah orang yang pertama kali masuk masjid, dan ini disepakati oleh orang-orang Quraisy. Orang yang pertama kali masuk masjid akhirnya ini yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, sehingga sampailah malam tiba dan paginya setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh ini orang-orang sama istilahnya itu berebut siapa yang nanti akan masuk masjid dulu, karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling istilahnya itu getol dalam sholat malamnya, sehingga ketika waktu tahajud itu datang dan lain sebagainya sudah berangkat ke masjid. Dan ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum orang lain datang di masjid, sudah Nabi mendahului orang-orang Quraisy yang lain. Orang-orang Quraisy pun merasa gembira setelah mengetahui hal itu. Oh, kalau yang datang Nabi Muhammad, ya enggak apa-apa kalau gitu. Karena terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, sehingga kafir Quraisy berkata, kami rela dengan keputusan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena kalau menjuluki, istilahnya itu, kalau ya menjuluki Nabi itu Al-Amin. Kami rela atas keputusan Al-Amin, maksudnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi meletakkan Al-Hajarul Aswad di atas sebuah kain. Beliau meminta setiap kepala suku untuk memegang ujung kain. Kemudian meminta mereka untuk mengangkatnya secara bersamaan. Ini termasuk kebijakannya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau punya otoritas untuk mengangkat Hajarul Aswad sendiri, karena beliau adalah orang satu-satunya orang yang sudah berhak, karena sudah masuk masjid duluan.
Tapi Rasul tidak seperti itu. Beliau masih punya rasa kemanusiaan. Sehingga biar mereka orang-orang Quraisy itu merasa diorangkan, maka beliau Nabiullah Muhammad meminta mereka untuk mengangkatnya secara bersamaan dari ujung kain yang dibawa Rasul, tengahnya dikasih Hajarul Aswad. Ya. Sehingga apa? Sama-sama memegangnya, sama-sama berhak mengangkatnya. Ya. Maka ketika telah sampai pada tempatnya, Nabi mengambil dan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Setelah dibawa oleh para pemimpin kafir Quraisy, para pemimpin Quraisy tersebut dari sebuah kain yang tengahnya diisi dengan Hajar Aswad, maka Nabi mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad itu pada tempat yang semestinya di Ka'bah. Dengan cara inilah hilanglah perselisihan mereka. Karena ini tujuannya Nabi dengan cara memberikan kain dan seterusnya tadi, sehingga tidak ada perselisihan dalam diri atau dalam hati para Quraisy yang mereka sama-sama mengatakan berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Mereka pun kagum dengan kecerdasan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, yang terakhir halaman 19 pelajaran ke-10, pertumbuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan kaumnya, Nabi dikenal sebagai orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, seperti jujur, dapat dipercaya, sabar, pemalu, dan rendah hati, sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Nabi sangat dicintai oleh kaum dan keluarganya. Mereka juga sangat menghormati Nabi. Sejak kecil Allah telah menjaga Nabi dari melakukan perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah yang tercela. Beliau tak pernah minum arak dan menyembah berhala. Walaupun dulu pas waktu Nabi belum diangkat sebagai Nabi, minum khamar dan lain sebagainya itu halal bagi mereka. Tapi setelah Nabi diangkat jadi Rasul dan Islam itu diajarkan, maka semuanya haram. Tapi Nabi terjaga dengan ini semua sejak lahir. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Allah telah memberikan beberapa mukjizat kepada beliau. Hal ini merupakan petunjuk akan besarnya tantangan yang akan beliau hadapi di masa yang akan datang. Di antara mukjizat tersebut adalah adanya awan yang selalu mengiringi dan memberikan keteduhan pada beliau saat pergi ke Syam yang kedua. Inilah anak-anakku pelajaran tarikh hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat, maslahat dan barokah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi
farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.